Gerakan guling ke depan, gerakan guling belakang, dan gerakan meroda adalah termasuk senam lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak-anak? Berjumpa kembali dengan Pak Anta di semester 2 ini. Baik anak-anak, gimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ayah bunda juga yang ada di rumah, semoga selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, ternyata di semester 2 ini kita masih belajar daring, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tetap terus semangat, biarpun tetap belajar di rumah. Baik anak-anak, untuk PJOK pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Januari, kita akan mempelajari tentang senam lantai. Ya, senam lantai. Kalau begitu, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana anak? Sudah siap? Sudah? Kalau sudah, silakan disiapkan dulu buku paketnya anak-anak. Sudah siap ya? Sudah? Masih seperti biasa pakai buku Mass Media anak-anak. Kalau sudah, silakan kalian buka halaman 91. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran ya, atau indikator anak-anak. Jadi tujuan pencapaian pembelajaran di bab 6. Nah, yang pertama dilihat mengidentifikasi rangkaian gerak dominan senam lantai dalam gerak guling depan, guling belakang, dan meroda. Jadi ada nomor satu mengidentifikasi. Jadi tahu, oh ini termasuk gerak meroda, oh ini termasuk gerak roll ke belakang dan roll ke depan, atau berguling ke depan atau berguling ke belakang. Yang kedua, menjelaskan rangkaian gerak dominan. Ya, yang ketiga adalah menjelaskan cara melakukannya. Yang keempat, melakukan rangkaian gerak dominan. Jadi melakukannya, berarti kalian harus bisa melakukannya. Itu tujuan dari pembelajaran ini. Yang kelima adalah menerapkan rangkaian gerakan dominan senam lantai dalam gerakan guling depan, guling belakang, dan meroda. Ya, dengan konsisten, tepat, dan terkontrol. Nah ini. Jadi ada 5 indikator atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di bab 6 ini. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini. Kalian siapkan bukunya. Baik anak-anak, sekarang di papan tulis ini Pak Anta sudah menulis pokok pembahasan ya. Aktivitas senam lantai yang pertama ada gerakan guling ke depan. Ya. Yang kedua ada gerakan guling ke belakang. Yang terakhir yang kita bahas nanti adalah gerakan meroda. Baik anak-anak, yang kita bahas pertama adalah tentang gerakan guling ke depan. Bisa dibuka di halaman 91. Nah, gerakan guling ke depan atau roll depan. Nah, jadi bahasanya roll depan itu adalah gerakan guling ke depan. Senam lantai adalah cabang olahraga senam yang setiap gerakannya dilakukan di atas permukaan lantai anak-anak. Ya, jadi senam lantai itu adalah cabang olahraga di mana melakukannya adalah di atas permukaan lantai. Dan biasanya anak-anak biasanya sudah paham betul ya, melakukan senam lantai ini alatnya apa? Ya betul, adalah matras ya. Jadi alat untuk melakukan senam lantai itu harus menggunakan matras anak-anak. Senam lantai disebut juga sebagai senam artistik. Nah itu perlu digarisbawahi ya. Senam lantai dinilai berdasarkan kelincahan dan ketepatan gerakannya. Dalam senam lantai terdapat unsur gerakan mengguling, melompat, berputar di udara, serta menumpu dengan menggunakan tangan atau kaki. Jadi ada berapa unsur yang berada di dalam gerakan guling atau gerakan senam lantai. Jadi ada unsur gerak mengguling, melompat, berputar di udara, serta menumpuk dengan menggunakan tangan dan kaki anak-anak. Baik, kita mulai. Yang pertama, roll depan adalah gerakan berguling ke depan
dengan perkenaan bagian belakang badan. Ya, dilihat di situ perlu digarisbawahi. Yang pertama, tengkuk. Mana? Sudah tahu ya? Tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, jadi jangan terbalik. Nanti kalau terbalik itu nanti bisa jadi gerakan yang kedua itu nanti, ya. Jadi yang pertama adalah tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang untuk roll ke depan. Nah, itu langkah-langkah seperti apa? Bisa dilihat ada di gambar. Yang pertama, badan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Kedua, badan dibungkukkan dan kedua tangan menyentuh atau menempel pada matras. Bisa dilihat di gambarnya itu. 6.1 anak-anak. Ya, 6.1 ini. Jelas ya? Nah, lanjut yang ketiga, siku menekuk ke samping. Masukkan kepala di antara dua tangan. Di antara dua tangan itu kepala agak dimasukkan ke dalam. Gerakan badan ke depan, dagu ditempelkan pada dada. Jadi dagu ini nempel kepada dadanya ini. Jadi nempel. Nah, seperti gini gambarnya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ketika posisi mengguling, bagian tengkuk menjadi tumpuan anak-anak. Tumpuannya mana? Bukan kepala. Sekali lagi, untuk roll ke depan atau berguling ke depan itu bukan tumpuannya dahi atau kepala. Salah. Tumpuannya mana, anak? Tengkuk. Nih, ya. Tengkuk. Saat mengguling, lutut ditekuk dan dagu masih tetap menempel di dada. Dilihat gambar 6.3 anak. Ya. Kemudian nomor 7, lanjutkan gerakan mengguling ke depan hingga posisi jongkok. Jadi berputar ya sampai dengan posisi jongkok. Dilihat gambarnya seperti ini. Ya, di buku sudah ada. Lanjut. Yang ke-8, setelah selesai mengguling masih dalam posisi jongkok anak-anak, kedua tangan memegang lutut. Ya, bersiaplah untuk berdiri dengan kedua tangan di samping badan. Nah, jadi pada waktu jongkok, kedua tangan masih memegang lutut seperti di gambar 6.5 ini. Nah, dilihat di halaman halaman 93. Nah, di sini rangkaian dari awal anak-anak. Ya, dari awal. 1, 2 dimasukkan kepalanya ke dalam jarak tangan, ya. Kemudian berputar, 4 jongkok, semacam itu. Paham anak-anak? Untuk roll ke depan? Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah gerakan guling ke belakang anak-anak. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya. Di situ dilihat penjelasannya adalah gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan. Nah, ini jangan sampai keliru. Mulai dari mana? Panggul bagian belakang, pinggang, punggung hingga tengkuk. Saya ulangi, pantau ulangi ya. Dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung hingga tengkuk. Nah, itu urutannya itu. Guling belakang merupakan gerak kebalikan dari guling depan. Nah, caranya gimana? Dilihat. Yang pertama, berjongkoklah dengan kedua tangan di depan, kaki rapat dan tumit diangkat. Nah, ini dilihat yang pertama. Ya. Yang kedua, tundukkan kepala sehingga dagu rapat ke dada. Jadi tetap sama, duduk posisinya. Ya, kedua kaki rapat, dagu merapat ke dada. Saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang. Kepala dan tangan menekan di matras. Ini dilihat nomor 3 ini. Jadi tengkuk sudah menempel di matras, ini cepat ditarik. Jadi tumpuannya tetap sama, ya. Jadi tangan fungsinya adalah mendorong, ya, membantu mendorong. Yang berikutnya yang keempat, kaki diayunkan ke belakang melewati kepala saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala. Kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Nah, ini ya, nomor 5, dan diakhiri dengan berdiri tegak. Nah, itu bedanya itu. Untuk roll ke belakang. Jadi perbedaannya adalah kalau roll ke depan, ya, bisa dilihat di gambar.
Dimulai dari posisi jongkok ya, dan diakhiri dengan posisi duduk. Tapi kalau dilihat, nah kalau posisi roll ke belakang diawali dengan duduk, diakhiri dengan berdiri. Sampai sini anak-anak sudah jelas? Alhamdulillah jelas ya. Kalau belum jelas bisa diulangi lagi video ini ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah gerakan meroda anak-anak. Nah, gerakan meroda. Gerakan meroda adalah gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua kaki dan tangan. Jadi tumpuannya ada dua, kaki dan tangan. Gerakannya gimana Pak? Menyamping, jadi tidak ke depan. Kalau ke depan itu adalah roll ke depan atau roll depan atau biasanya dibilang salto. Nah gitu ya. Nah kalau gerakan meroda ini menyamping anak-anak, posisinya menyamping. Mari kita lihat gambarnya yang pertama, caranya ya. Memula-mula berdiri tegak menyamping, posisi kedua kaki sedikit lebar anak-anak ya, jadi tidak boleh terlalu rapat, jadi selebar bahu ya, berdiri tegak. Kemudian kedua tangan lurus ke atas ya, menyerupai huruf V. Nah, dan pandangan ke depan ya. Sampai sini jelas ya. Terus yang kedua, jatuhkan badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan ke kiri matras. Setelah itu angkat kaki kanan lurus ke atas dan disusul dengan meletakkan telapak tangan ke kanan. Ya, dilihat di gambar halaman 95 gambar 6.9. Ini contohnya. Jelas ya? Jadi ke kiri anak-anak. Ya, ke kiri gerakannya dimulai. Terus lanjut yang ketiga, saat kaki kanan diayunkan, kaki kiri ditolakkan anak-anak ya pada matras sehingga kedua kaki naik ke atas. Seperti ini anak-anak. Nah, gerakan yang betul meroda itu adalah lurus semuanya anak-anak. Ya, lurus. Jadi tidak ada kaki itu ditekuk. Ya, tidak ada. Kalau kaki ditekuk itu berarti tidak maksimal atau tidak kurang baik gerakannya. Jadi yang betul adalah betul-betul sempurna, lurus, tangannya juga lurus ya. Lanjut, letakkan kaki kanan ke samping tangan. Yang keempat, kemudian tangan kiri terangkat disusul dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. Nah ini lihat gambarnya ya. Yang terakhir adalah badan terangkat, kedua tangan lurus ke atas seperti badan posisi semula. Nah, jadi posisi semulanya berbentuk V, lurus ya, berarti terakhirnya juga berdiri tegak ya, tangan diangkat ke atas menyerupai huruf V. Nah ini contoh yang komplitnya anak-anak. Lihat ya, 1 gerakan yang pertama, 2 menempel ke kiri, 3 ya, 4 lurus, 5 beban ke kiri ya, jatuh, 6 kemudian sikap kembali seperti awalan ya. Nah ini anak-anak bedanya itu. Oleh sebab itu nanti coba di rumah dipelajari yang gerakan meroda saja anak-anak ya, dipelajari gerakan meroda saja, karena gerakan untuk roll ke depan dan roll ke belakang itu membutuhkan matras anak-anak ya. Matras, alatnya adalah matras. Pak kalau kasur gimana Pak? Kalau kasur sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau dicoba di matras, karena kita berhubung tidak punya di sekolah, jadi Pantas juga tidak bisa mempraktekannya ya, tidak bisa mempraktekannya. Mohon maaf. Jadi kalau emang di rumah pengen mencoba, hati-hati anak-anak ya. Tapi Pantas sarankan lebih baik yang meroda saja ya, yang meroda saja dulu. Oke, paham? Baik. Untuk tugas hari ini anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, setelah Pantas jelaskan tentang gerakan mengguling ke depan, mengguling ke belakang, gerakan meroda, silakan kerjakan tugas ini anak, halaman 98 ya, penilaian pembelajaran tugas individu, dikerjakan di buku tugas anak-anak room A dan room B ya, yang A dan yang B. Jelas anak-anak? Jelas ya? Oke. Baik anak-anak, untuk materi senam lantai dari Pak Anta untuk hari ini cukup sekian ya. Intinya kalian di rumah tetap semangat belajarnya,
ya, biarpun kita belum bisa berjumpa, ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kesehatan selalu dijaga, tidak usah kemana-mana, di rumah saja, tidak usah keluyuran kemana-mana, ya, di rumah saja. Oke anak-anak, tetap semangat pembelajarannya, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Anta cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.